Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ma'da. Alhamdulillah bini'matil iman Islam wa ihsan. Ittaqillah summa kunta wa bi sayyi'ata hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mayuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pertama-tama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat mengadakan podcast ya ini ya. Ya, podcast. Podcast sekaligus diskusi ya, Masya Allah pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atas suri tauladan beliau kita dapat menapaki indahnya cahaya Islam. Kemudian yang terhormat kepada para sesepuh ya, ada nih Mas ya. Ada sesepuh dari pimpinan Pusat Muhammadiyah ataupun dari Ustadz ini, saat anak buahnya Ustadz Fatan ya. Ya, dari Rumah Sajadah yang telah hadir pada malam hari ini. Kemudian kepada teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah Gamping ya, Ambar Ketawang, dan kepada Nasyatul Aisyah dari Ambar Ketawang Gamping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masya Allah pada malam hari ini dengan suara-suara yang syahdu, suara air, suara kodok, suara apa lagi Mas? Suara jangkrik ya? Oh jangkrik ya, suara jangkrik. Nah ini Masya Allah suasananya sangat syahdu. Nah syahdu tema kita, wah temanya Masya Allah ini. Temanya, kita apa temanya? Nah. Oke, terima kasih juga kemarin sudah saya diundang di sini. Saya hadir bersama istri saya. Nah, sebelah sana istri saya. Sama istri saya dari jauh-jauh dari wilayah Jogja Timur menuju Jogja Barat. Dan alhamdulillah teman-teman, kita pada malam hari ini kita hendaknya sangat bersyukur teman-teman. Karena di hari-hari ini begitu banyak polemik-polemik yang terjadi, khususnya para anak-anak muda. Ya, anak muda itu dari umur berapa sampai umur berapa, teman-teman? Dari umur 17 sampai 40. Yang umurnya saya cek dulu boleh ya? Ya, boleh sebentar ya. Yang umurnya di bawah 25. Mana yang di bawah 25? Oh, Masya Allah. Wah, semua 25 ini. Ya, yang di atas 25. Wah, bapaknya ini. Saya Pak ini. Bapaknya jadi kan 25. Oh, 25. Oh, 25 ke atas. Ya, Masya Allah ya, kita masuk kategori asyabab ya, di mana anak-anak muda hari ini adalah kunci untuk membangun sebuah peradaban Islam kembali. Maksudnya apa? Hari-hari ini, kondisi hari-hari ini ya teman-teman, manusia hari ini memang sengaja digiring ya dengan namanya sebuah algoritma, di mana algoritma hari ini membuat kita ini bingung ya, membuat kita bingung, membuat kita galau, membuat kita sangat kehilangan arah ya. Kalau malam hari ini alhamdulillah saya sangat senang hadir bisa ngaji bareng di sini. Bukan berarti saya di sini lebih paling berilmu, bisa jadi teman-teman juga lebih berilmu dari saya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alladzi khalaqal maut, ya, yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan untuk ujian kepada kita semua. Siapa yang diuji? Yang diuji tentu adalah semua yang masih hidup, ya. Tentu kita hari ini masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum, ya. Kita diuji, mungkin malam hari ini ada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pengajian, belum bisa ngopi di mana ini, Mas? Sawah Bodeh ya. Kopi ngaji kamu. Oh, kopi ngaji kamu, belum bisa ngaji bareng di sini, ya. Kenapa? Karena disibukkan dengan kerjaan, disibukkan juga dengan urusan-urusan yang lain, ya. Akan tetapi kita diberikan nikmat yang paling dahsyat, yaitu adalah nikmat iman. Di mana iman ini kalau diturunkan, itu kata guru saya, itu al iman seperti pohon, ya. Ketika pondasinya utuh, nah, maka pohon tersebut akan utuh, akan tinggi, besar, berdaun, bercabang, dan kemudian akan mengeluarkan buah. Nah, buah ini adalah hasil dari iman yang utuh, teman-teman. Nah, ketika iman, ya, ketika iman ini, ya, mungkin kalau kita hari ini menggambarkan bagaimana kita memiliki iman yang tidak bisa tergoyahkan. Saya sering banget diskusi dan sering buat curhat, ya, dulu. Dan mungkin hari ini beberapa ada teman-teman karyawan atau teman-teman ini, ya, teman-teman mahasiswa atau teman yang lain lah sering mampir juga ke tempat kami, itu Mas. Nah, mereka curhat masalah-masalah hidupnya. Masalah hidupnya bingung, ya. Sebetulnya kalau kita sudah yakin dengan Islam, ya, kita sudah yakin dengan Al-Qur'an, ya, niscaya Al-Qur'an bisa menyelesaikan problematika hidup kita. Tapi pertanyaannya, nah, apakah kita sudah 100% meyakininya? Ini semua sudah yakin. Tapi saya mau mengulangi sekilas balik, ya, teman-teman. Bahwasanya saya pernah diskusi sama anak muda tersebut murtad, ya. Murtad dari Islam pindah ke Hindu. Nah, direkam nggak apa-apa ya. Islam pindah ke Hindu. Nah, saya tanya, lah kenapa Mas sampean kok pindah, gitu kan? Karena Tuhan yang jenengan nggak bisa terlihat, gitu. Madek ya. Madek. Karena Tuhan jenengan nggak bisa tak lihat. Ngapain aku menyembah sesuatu yang tidak bisa terlihat? Nah, terus saya jawab diskusi juga. Nah, gini Mas Bro, kita ini tidak semuanya itu harus bisa kita deskripsikan. Mungkin contoh hari ini bagaimana kita mendalami iman, dari diskusi yang saya diskusi selama 2 jam, menang debat saya, tapi dia nggak mau masuk Islam. Ya nggak apa-apa ya, namanya hidayah ya. Hidayah itu lama. Akhirnya, kemudian setelah itu diskusi panjang. Pertama diskusi, tak jawab. Semua itu tidak melulu harus bisa terlihat. Contoh Masnya punya akal bisa terlihat tidak? Tidak ya. Nah, tidak. Tapi kita bisa mempercayai, bisa mengimaninya, meyakininya. Nah, maka Tuhan itu adalah wajibun wujud. Keberadaannya wajib diadakan. Nah, jadi segala sesuatu yang tercipta di dalam dunia ini itu tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Nah, ini analog yang awal. Jadi Tuhan ini adalah wajibun wujud. Nah, jadi kalau di sini insya Allah semua masih ini ya, masih ngaji lah Islam. Saya itu ngisi ya. Bener gak? Saya itu ngisi di tempat-tempat yang mohon maaf Mas, banyak non muslim gitu. Banyak non muslim dan mereka umum. Nah, tak kasih analogi seperti ini mereka mulai nyantol. Nah, mulai nyantol. Nyantol ya. Nah, senang cah-cah nom iki.
Nah, maka setelah itu ketika kita sudah meyakini bahwasanya Tuhan itu Allah ya. Dan ini ya, teman-teman, kalau sudah meyakini 100% bahwasanya Tuhan itu wajib diadakan dan wajib ada, teman-teman. Karena segala sesuatu itu tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Berbeda dengan dari sosialis maupun komunis ya. Mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Agama adalah candu ya. Maka agama harus dibasmi. Maka terjadilah peristiwa G30 SPKI. Ya kita ngobrol. Oh iya, ngobrol sejarah ya, ngobrol sejarah tapi nanti nyambung kok sama tema. Terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang kedua, banyak ya anak-anak muda hari ini itu mereka Islam, mereka sholat, tapi kenapa Islam? KTP. Nah, kenapa Islam? Ya, melu-melu wong tua. Ya, kenapa Islam? Melu kancane. Melu kancane. Napa? Melu baik, melu mertuane. Nah, nah, terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terus diskusi sama masnya. Mas bro, coba jenengan baca di semua kitab hanya ada satu kitab yang berani menantang umat manusia. Apa kitabnya? Yaitu adalah Al-Qur'an. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat Tasbil 23. Sudah ada jawab. Nah, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bisu ratim mim mislih wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu walan taf'alu fatakun nara lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin ya. Di kitab ya yang berani menantang umat manusia ya, padahal umat ini ya, kitabnya ini dari 1400 tahun yang lalu ya bro ya. Tapi menantang umat ya manusia ini dan belum pernah ada orang yang mampu membuatnya. Kalau kamu mau mencoba, coba buat atau sesurat. Tapi sampai hari ini belum pernah ada orang yang mampu. Berarti apa? Al-Quran ini apa teman-teman? Benar-benar wahyu. Benar-benar dari Allah. Nah pertanyaannya mungkin anak muda hari ini atau siapapun itu masih bingung dengan fondasi hidupnya. Bisa jadi kurang membaca Quran, kurang mengamalkan, kurang mentadaburi, kurang membaca tafsirnya. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, nah itu ketika tidak ada ya yang menyamainya, ya maka tidak ada keraguan atasnya. Maka kita sepatutnya meyakini apapun yang ada di dalamnya. Nah, itu urutannya: iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan iman kepada seorang nabi. Ketika kita sudah mengimani Al-Quran, tentu kita pasti akan mengimani pembawanya. Nah, terus hari ini kenapa ya kok anak-anak muda sekarang galau? Ya menurut penelitian dari HCC dan dari penelitian banyak, itu anak-anak muda hari ini range galaunya di umur-umur SMP lah ya, 14 sampai kuliah. Nah, itu mereka ini kegalauannya, kegundahannya luar biasa. Nah, jadi anak-anak muda hari ini mereka ini cenderung beberapa agak kesepian. Jomblo. Oh jomblo. Ya Masya Allah jomblo ya. Yang masih jomblo? Banyak ya? Oh banyak. Oh, Masya Allah. Oh Masya Allah. Jomblo. Nah teman-teman, kalau banyak sekarang ya yang kesepian. Contoh orang kesepian apa saja? Apa saja contoh orang kesepian? Menyendiri. Apalagi?
pengen menampakkan eksistensinya. Wah, piye. Contoh ya. Mohon maaf ya, tidak ada yang semiran rambutnya ya. Oh, tidak ya. Oh, tidak. Misalnya rambutnya disemir terus dikerik, atau gambar kene iki, set. Nah, terus yang cewek mungkin penampilannya apa ya, buka aurat itu. Kenapa pengen menampilkan eksistensinya? Karena sebetulnya dia kesepian. Kalau misal ada, mohon maaf, ada yang suka nge-gym? Oh, nge-gym ada ya. Nah, suka nge-gym, dia kok dia pamer bentuk tubuh itu loh. Nah, itu biasanya mohon maaf agak kesepian dia. Kesepian. Menurut penelitian ya. Nah, terus beberapa orang-orang yang kesepian, nah itu biasanya mereka ini mencari tempat untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Nah, psikolog bisa. Nah, alhamdulillah kalau ke ustadz ya. Nah, tapi kadang kan tidak ke ustadz. Nah, tapi ke teman-teman yang ngayal-ngayal. Nah, akhirnya mereka terbawa arus dan akhirnya jadilah gondes dan mendes. Nah, itu. Sama Mas yang tahu tadi gondes Mas. Ya, kita ulas ya. Nah, bagaimana awal munculnya gondes dan mendes? Awal munculnya apa? Oh, ini. Lanjut. Ampun kemeringet ya Mas. Oh, betul. Awal mula terjadinya gondes. Nah, ini biasanya ya. Saya ini punya komunitas namanya Geng Ngaji Mas. Geng Ngaji itu emang khusus bina cah-cah klitih. Nah, itu. Dan kemarin tuh bina sama teman-teman polisi. Babin Kaptimas di Keraton, anak-anak klitih. Nah, mereka itu awal mula kemunculannya simple sebenarnya. Dari awal ya, dari sekolah mereka tidak dapat kasih sayang dari orang tua. Mohon maaf, mungkin orang tuanya broken atau karena orang tuanya ada masalah apa seperti itu, mereka akhirnya nggak nyaman sama orang tua. Di sekolah mereka juga ngayal, dikasih tahu nggak mau. Akhirnya bertemu dengan teman-teman yang sukanya mabuk. Nah, sukanya gitu-gitulah. Nah, akhirnya mereka terbawa arus. Nah, akhirnya mulailah coba-coba. Berawal dari coba-coba, akhirnya terbawa arus. Nah, alhamdulillah ditarik sama pemuda Muhammadiyah. Nah, ini ada kisahnya berarti. Bukan ya Mas. Nah, ini. Nah, terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang cewek. Yang cewek itu biasanya seperti itu. Entah karena dia sakit hati, entah karena dia tidak cocok dengan keluarga, akhirnya mencari di luar. Maka kasus-kasus anak muda atau anak cewek hari ini biasanya mereka fatherless karena kehilangan sosok ayah. Nah, sosok ayah ini penting ya. Nah, jadi ayah ini sangat penting bagi seorang wanita. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesepian itu sangat menjangkiti mayoritas umat modern hari ini. Ya. Walaupun teknologi sudah sangat canggih ya. Akan tetapi banyak yang kesepian. Mungkin hari ini kita lebih banyak scroll daripada ngomongin agama. Nah, itu teman-teman. Jadi kondisi-kondisi hari ini membuat ya antara kesepian, kegundahan, kegalauan teman-teman kita karena dahsyatnya media sosial teman-teman membuat kita ini terlalu overthinking. Kalau kita lihat, kita mungkin melihat HP, oh misalnya umur kita ini berapa tadi mayoritas umurnya Nyun Sewu? 25 ya. Umur 25 temanku sudah nikah ya. Wah,
25 sudah punya rumah, sudah pamer BMW. Wah, mumet ini ngomah. Nah, neng omah, neng pojokan, ro nangis sithik ya. Ro gero-gero sithik ya. Ya Allah, merenungi nasibku, umur semene kok ora iso ngopo-ngopo. Ah, itu. Nah, ini Oh, dilanjut ya. Nah, mungkin hari ini banyak yang kayak gitu ya. Kemarin itu ada yang datang itu ini ya, datang ya, pas agak lama sih ini ya. Orangnya itu mau bunuh diri, Mas. Mau bunuh diri. Jadi kita patut menganalogi ya, kenapa orang itu mau mau bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri itu biasanya karena sudah tidak punya sandaran, karena lemahnya iman. Nah, ini kembali lagi ke tema awal, maksudnya bahasan yang awal tadi. Di hari-hari ini ada jembatan yang viral ya, karena untuk bundir. Nah, karena untuk bundir malah diviralkan. Nah, harusnya tidak diviralkan. Oh gitu. Aduh. Nah, terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut datang sore hari ke tempat saya, tak tekoni, "Bro, kenapa toh, Bro?" Padahal dia anaknya seorang ustazah, bayangin. Nah, tak tanya, "Kenapa kok kamu tuh pengen bunuh diri?" "Aku habis menghamili pacarku." Nah, ini habis menghamili pacarku. Aku malu banget ketahuan sama ibuku yang seorang ustazah. Keluargaku terpandang agamanya. Bayangkan. Kemudian akhirnya tak tenangkan. "Bro, gini bro. Tidak semua hal itu harus diselesaikan dengan bunuh diri. Nah, janin yang ada di perutnya pacarmu itu bagaimanapun tetap anakmu. Walaupun kamu itu tidak punya hak untuk menikahkan menjadi wali, tidak punya hak, anakmu itu nggak punya hak atas waris darimu, dan warisnya tetap dari ibu dan harus pakai wali hakim nikahnya." Nah, itu gitu. Dan ada ulama yang sepakat juga nikah ketika masih di kandungan nggak masalah. Tapi ada kebijakan terbaru, yang penting di bawah 6 bulan hari ini. Dan jangan sampai jadi tren. Nah, karena banyak hari. Terus orang tersebut nangis, ada lanang Mas, lanang gento Mas. Wis ora sangar Mas, lanang gento mara ning aku nangis, wis perasaanmu Mas. Oh, jajan. Astagfirullah. Nah, wis muara nangis. Nah, ini tak terangi, Bro. Ojo. Wis ayo metu yo nanti kita cari refreshing, cari udara segar, ngobrol. Alhamdulillah akhirnya mau nikah dan nggak bunuh diri. Alhamdulillah. Dan sekarang anaknya sering diposting, guys. Aku ngerti. Aku ngerti ceritamu, Bro. Dan ini nggak cuma satu. Yes. Satu dari seperkian pemuda di Jogja. Betul atau betul? Betul. Maka jangan kaget, menikah baru ini kok sudah melahirkan tanggal ini. Nah, itu ya, karena masalah apa? Yang pertama karena rasa kesepian. Orang bunuh diri itu biasanya karena apa? Karena imannya sudah mentok, mau bingung dia kemana. Akhirnya tak ajak ke masjid, malamnya mau sholat sambil nangis. Nangisnya sampai sesek ya loh Mas. Jenengan tahu ndelok ya, wong kok nangisnya ngantek sesek. Nah, itu. Anak muda hari ini, karena algoritma yang sangat dahsyat hari ini, ya. Karena algoritma TikTok, Mobile Legends, FF, apalagi banyak ya. Nggak masalah main game itu boleh Mas, boleh ya, santai aja. Tapi yang tidak boleh sampai melupakan dari waktu sholat, waktu ngaji, waktu belajar. Nah, dengan dahsyatnya ini, anak muda hari ini biasanya belum mau bertobat kalau yang pertama belum kecentok masalah gede. Masalah yang gede kayak mau
menghamili wong, urusan keluarga. Biasanya dia mari tobat, ngoten kan. Nek ora sing keloro meh meninggal. Lah ini. Nah, biasanya karena aku di depan karena ini kisah storytelling asli. Orangnya ada nggak? Ada di WA saya, tapi saya nggak sebar namanya ya. Nah, punya anak muda, dia pimpinan geng, masih geng ketika itu ya, pimpinan leadernya. Suatu ketika di jalan tengah kota, dia ngejar orang mah dibengoki klite, dikeroyok, dikeprok batako, ditusuk kupingnya ya. Nah, rupane sampai ke omah tahun lho Mas. Nah, gede. Nah, itu setahun ngaji, setahunnya malah enggak bareng kami. Nah, setelah itu malah apa? Akhirnya setelah mau meninggal itu tobat Mas. Saya enggak mau ngaji enggak mau nakal-nakal lagi. Saya mau tobat. Nah, alhamdulillah sekarang jadi namanya pasukan perdamaian di Palestina. Wih, jadi tentara. Nah, jadi energinya disalurkan. Nah, anak-anak muda hari ini dan diskusi dari banyak aktivis ya. Kemarin Amblang ngisi juga di AMM Pleret. Itu curhat masalah anak mudanya. Mas, hari ini cah nomi nek urung kecentok ora bakal mari, Mas. Wis. Betul atau betul? Betul ya. Nek urung kepentok, biasanya urung mari. Nah, maka kita hari bersyukur dengan anak-anak muda yang mau diajak ngaji malam ini, diajak ngopi, diajak santai ke sini. Insya Allah ya, teman-teman kita akan dapatkan pahala yang berlipat ganda, teman-teman. Terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini storytelling dan studi kasus biasanya anak-anak muda hari ini itu yang saya ngomongin di umum ya, di umum. Tapi kalau teman-teman pondok saya kira juga bagus ya, di rumah sajadah. Bagus ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dari teman-teman pondok yang Masya Allah luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesepian, nah itu muncul dari banyak faktor. Yang pertama adalah faktor dari teknologi tadi. Teknologi itu membuat kita rasanya sangat sepi, Mas. Kita banyak nonton HP, scroll-scroll, itu rasa qanaah kita bisa hilang. Kita tidak puas gitu. Nah, terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab orang kesepian. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya support system. Nah, yang sudah punya pasangan paham ya? Ya, yang sudah punya pasangan kan disupport ya. Yang jangan lupa nanti kayak gini. Nah, itu. Ya nanti kayak gini, itu disupport. Nah, atau mungkin punya orang tua, disupport sama orang tua. Nah. Yang selanjutnya, support system bisa karena pertemanan. Nah, almar'u ma'aman ahab. Nah, seseorang ini akan berkumpul di hari kiamat itu bersama dengan orang yang ia cintai. Ya nek kalian mencintai sapa? Sing lagu lagi viral lagi sapa jenenge? Sing oke sapa? Oke sapa oke. Oh kita. Oke viral ya. Aku pernah kan ya Mas, pernah pas buka puasa itu di sana juga ngisi di studionya sama beliau, tapi beliau kan non muslim ya, jadi nggak ikut pengajian. Dan orang-orangnya baik-baik kok, orang-orangnya baik-baik. Tapi kalau kita mengidolakan seorang artis yang tidak beragama Islam, apakah di hari kiamat akan menolong kita? Kan belum tentu. Kita menyukai cowok-cowok ganteng, ya, cowok-cowok ganteng tapi beda agama. Apakah menolong kita di hari kiamat? Tidak. Nah itu teman-teman. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu hari ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat teman-teman. Dimana orang-orang dulu, nah saya kan orang Kota Gede ya, dan Kota Gede itu adalah sedikit cerita ya seputar Muhammadiyah. Nah
Di Kota Gede itu adalah cabang Muhammadiyah pertama. Ya, di mana ketika itu 1912 salah satu penyebab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bisa menyebarkan organisasi Muhammadiyah. Itu karena apa? Karena jaringan keluarga saudagarnya. Ketika itu di Kota Gede ada industri perak dan industri batik. Dan ketika itu mereka mensekolahkan anak-anak mereka yaitu ke Timur Tengah. Dan ketika itu mereka membuat circle pertemanan sesama aktivis, sesama pergerakan. Ada dua, namanya Kiai Haji Masyudi dan Kiai Haji Amir. Mereka adalah tokoh untuk membangun suatu peradaban yang peradabannya di situ itu maunya kejawen jadi Muhammadiyah. Nah, bukunya ada namanya Bulan Sabit terbit di bawah pohon beringin. Sudah baca? Oh belum? Ya dibaca, aktivis sih harus baca ini. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasus-kasus hari ini itu beberapa sangat banyak. Yang pertama apa saja tadi? Kenakalan remaja. Ya karena mereka galau, bingung, aku meh ngopo gitu kan. Akhirnya melampiaskan segala bentuk energi mereka untuk kayak gitu. Yang kedua, anak-anak sekarang itu rata-rata mohon maaf suka apa? Pacaran. Ya, siapa di sini yang tidak pacaran hari ini? Yang alhamdulillah, oh rasa senang. Yang teman-teman pondok nggak punya pacar ya teman-teman pondok. Nah, HTS apa lagi? HTS apa lagi mas? TTM, TTM apa lagi mas? Banyak ya. Modus-modus rugi kita ini apa? Ya kayak gitu tuh rugi. Karena apa? Mencintai seseorang yang belum tentu menjadi milik kita. Nah, itu sudah mengeluarkan buahnya, nah, ujung-ujungnya putus ya. Putus. Oh enggak mas ya. Ini saya semua mas. Masih jomblo alhamdulillah mas. Oh iya dong, bahagia. Oh iya. Nah ngomongin seputar cinta, masalah cinta ini dibahas panjang dan banyak banyak pembahasan, terutama masalah relationship karena relationship itu nyabangnya kemana-mana. Dan beberapa waktu ini saya ini sama istri juga ini menjodohkan orang mas. Jadi ada beberapa kemarin yang sama-sama Joko karo Prawan. Nah, Dudo karo Rondo. Nah ini rata-rata requestnya yang yang janda-janda request mas goleke Dudo sing sugih. Nah, requestnya ngono. Terus dan dari cewek-cewek itu request tolong carikan yang mapan tat. Nah sing request sing lanang-lanange biasanya golekno sing ayu. Nah, ini seperti itu. Nah, orang bisa galau, bisa kesepian karena apa? Mencintai seseorang yang belum tentu menjadi miliknya. Yuhibbunahum kahubillah. Mencintai seseorang itu seperti mencintai Allah. Itu pasti akan membuat galau, membuat gundah gulana, dan membuat apa lagi? Membuat kita terputus-putus, terkontal-kontal. Nah, sake. Sapa Mas? Ana contohnya ora Mas? Sapa iki? Gak apa-apa Mas, kalau di depan itu biasa. Itu diskusi ini kan. Karena podcast ini rales sepaneng kalau. Rales sepaneng nanti harus banyak arah ini.
Gak salah. Arah. Mulu Ustaz dilanjut. Oh, dilanjut. Saya pertama karena itu tadi ya, karena kenakalan, karena cinta. Nah, yang ketiga biasanya karena faktor dari orang tua tadi. Ya, faktor dari orang tua itu mereka biasanya lah itu jadi anak-anak sing pedot. Misale, mohon maaf nggih, ya, misale bapakne Gali, ngono. Mbokne El Elsi, anake dadi ustaz. Oh, amin. Wah, Ayo. Satu jalan yang benar. coba sama ngerti Mas yo. Ngerti. Saano ya, saelek-eleke wong tua Mas, itu pengen anake iki apik. Wis, tekel omongan kowe. Aku kan kemarin ya di panti itu. Wah, ana sing wah mohon maaf ya, orang tuanya itu preman lah, senakal gitu lah. Wah, anak iki selalu digebuki. Kon men iso ngaji. Padahal bapaknya ya ora iso ngaji. Nah, iki lho, dadi kowe saelek-eleke wong tua iki mesti pengen anake apik. Nah, maka seperti itu. Dan apa cinta yang paling besar adalah cinta dari orang tua ke anak. Itu. Tapi nek cintane anak neng wong tua, kuwi kaya upa. Tapi nek cintane wong tua neng anak, kuwi kaya klopo. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya nek forum kayak gini aku lebih senang diskusi. Nah, ya. Nanti boleh diskusi, tapi kita lanjutkan sesuai tema ya teman-teman. Dan kita temanya adalah antara sepi dan harapan, belajar menunggu tanpa kehilangan arah teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam Islam atau di dalam ajaran kita ya, itu kita ini diperintahkan untuk memahami namanya khauf dan roja. Apa artinya khauf dan ketakutan dan harapan. Ketakutan contohnya dengan neraka, dan kemudian harapan roja itu dengan surga. Manusia ini emang senantiasa diberikan dua kondisi kayak gini. Di kitab Al-Hikam itu banyak sekali membahas tentang ini, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi manusia ini bisa menyeimbangkan antara takut banget dan namanya berharap banget. Kita tidak boleh menjadi orang yang sangat ketakutan ya, takut kemana-mana, takut ibadah karena kita takut neraka, boleh enggak? Ya boleh saja. Kita ibadah karena surga, boleh enggak? Boleh. Tapi ibadah yang paling baik kita adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang paling tinggi, teman-teman. Jadi ketika kita bisa mensinkronkan ketakutan dan harapan, nah ini insya Allah kita punya arah ya. Betul atau betul? Nah, orang yang bisa mensinkronkan ini, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Aku datang ke pengajian karena mencari ridho Allah, nggak pengen cari jodoh, nggak pengen nyari NA, nggak pengen nyari PM, nah, nggak pengen nyari apa lagi lah di sini, cari dunia. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, sing disampaikan los. Nah, itu teman-teman. Sing disampaikan los karena apa wis teko wis penting boleh amal lah, wis bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang hari ini nggak punya arah ya karena mereka bingung dengan kehidupan mereka sendiri. Bagaimana nggak bingung? Distraksi hari ini luar biasa. Nah, maka diimbangi yaitu apa teman-teman? Dengan mentadaburi agama ini. Dengan membaca, dengan kita mendengarkan taklim, mendengarkan pengajian, kita diskusi, dan banyak sekali yang bisa kita pahami. Anak muda yang kehilangan arah ngalor melu ngalor, mana ya Mas ya? Nek ngidul melu ngidul, nek ngetan melu ngetan, nek ngulon melu ngulon, akhirnya bingung arah, akhirnya ke belasuk. Nah, anak-anak muda hari ini banyak yang kehilangan arah, teman-teman. Orang-orang
mohon maaf ya, orang-orang barat itu tidak menjajah kita secara langsung. Akan tetapi bentuk penjajahannya dari apa? Dari budaya dan politik. Ya, dari budaya seperti apa? Kita digiring dengan 3F. Yang pertama, fashion, algoritmanya fashion. Yang kedua, Pemahaman. food. Oh. Yang ketiga adalah fun. Nah, segala bentuk kita, teman-teman, hari ini, pakaian-pakaian kita hari ini, nah itu bagi orang yang sudah terkena pemikiran barat, atau enggak cuma barat sih, beberapa yang mereka rela kok melepas jilbabnya. Mereka memperlihatkan auratnya biasa saja, teman-teman. Nah, yang selanjutnya karena food ya, karena makanan ya. Makanan kita ini diperintahkan untuk makan yang halal-halal, akan tetapi terkadang kita tidak tahu makanan itu disembelih dari halal atau haram, dengan cara yang seperti apa. Itu membuat kita ini agak sulit. Terus yang terakhir adalah fun, di mana kesenangan mereka itu seperti kesenangan kita ya. Ketika mereka senang dengan, mohon maaf ya, klub-klub malam, kita juga senang. Nah, itu. Apa? Kita kajian itu. Oh, kajian ini. Oh, ini beda ya. Beda itu. Kalau nah itu terus mereka DJ jeduk. Nah, kita pengajian. Nah, mereka sudut pandangnya beda. Jadi emang ada invasi budaya dan politik. Nah, itu teman-teman. Jadi anak muda hari ini ya emang digiring sama, nah, tambah dari invasi dan tambah dari syaiton yuwasfi sudurin nasi minal jin nati wanas. Nah, kita ini diganggu dari depan, dari kanan, kiri, dan dari belakang, teman-teman. Diganggu 24 jam. Weh ngapal ke Quran ya, men sombong. Nah, itu. Kowe nganu ya, kowe ngene ya, apa jenenge, kowe mbok rono wae ning omahe kae ngapeli kae. Nah, bisikan dari setan. Misalnya kumpul karo kancane dikei sak gelas nyo mek sithik. Nah, alah mek sithik ah. Nah, kono bisikan setan. Nah, itu nah, bisikan dari setan, teman-teman. Jadi kita ini akan diuji dari sana, dari invasi budaya-budaya dari orang-orang kafir, dan kita dari sini pun dari setan-setannya sendiri kita juga akan senantiasa diganggu, teman-teman. Maka hari ini menentukan arah hidup, menentukan arah seorang muslim, syakhsiyah al-islamiyah, di mana kita membangun kepribadian seorang muslim ya, itu seperti apa? Yaitu seperti orang-orang terdahulu. Ya, seperti itu. Oke, ada diskusi sampai jam berapa, Mas? Jam 12? Oh, 19. Oh ya. Ada diskusi? Mau diskusi dulu boleh? Ayo. Nah, nek bisa jawab tak jawab, nek belum bisa lanjut diskusi. Cuma tanya teman-teman sekalian. Ngopi sih, Mas. Monggo ngopi dulu. Ada yang mau tentang kesepian lah. Ini yang orang-orang sepi. Nah, itu. Ini baru. Biasanya malu, Mas. Oh, itu. Orang yang kesepian ini malu, dia mau mengungkapkan di depan umum. Gitu. Oh. Saya mau bertanya. Oh ya, oke. Tanya. Pasti udah guyu kan. Jadi gini Ustaz, mengenai Ustaz katakan tentang anak-anak yang kesepian itu tuh penyebab utamanya apakah hanya karena ingin dilihat saja atau ingin memperlihatkan ketenarannya saja gitu Ustaz? Karena kan ada beberapa anak tuh mungkin adalah yang beberapa memang sifatnya
ingin dilihat narsistik gitu. Nah, kayak gitu. Kepengen, saya ingin terkenal dan segala macam. Gimana itu, Ustaz? NPD. Ya itu. Oh ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri yang kesepian ya. Apakah dia hanya tampak ataukah seperti ini? Nah, dari hari ini banyak sekali yang kena NPD mungkin ya. NPD tahu, Mas mungkin, Mbak? Enggak tahu. Oh, tahu. Tahu lah ya NPD ya. Narsisme secara berlebih. Nah, orangnya narsisme berlebih. Nah, sampai membuat validasi ya. Ketika bertemu ini, wah aku pengen dapat validasi, ke sini pengen foto, ke sini pengen dikenal, oh sini pengen ini. Nah, orangnya biasanya terlalu narsis. Nah, terus orang yang kesepian benar-benar, nah ini ada beberapa karena mungkin dia juga punya penyakit mental, Mas. Dia punya penyakit mental, membuat dia merasa terkurung, merasa kesepian. Ya, padahal ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita berzikir, nah insya Allah akan menjadi tenang. Ya, kenapa? Ternyata orang-orang yang kesepian, nah itu mereka sampai membuat ini ya, membuat seolah-olah agar biar tidak kesepian. Nah, mungkin hari ini banyak ya. Kemarin saya dan beberapa teman-teman Ustadz Muhammadiyah ya nasional dan nasional dan internasional, tapi enggak semuanya itu kemarin juga membahas seseorang itu. Seseorang itu juga karena beliau ternyata kami teliti beliau terkena NPD dan ternyata beliau juga kesepian. Saking kesepiannya sampai apa? Sampai membuat akun-akun AI. Nah, sampai membuat akun-akun AI dan sampai bikin posting di komen sendiri, dibalas sendiri. Wah. Saking kesepiannya luar biasa. Nah, itu. Ternyata punya penyakit mental dan lain-lain. Nah, orang-orang yang kesepian, kalau ada teman kita kesepian, ditemani, dirangkul, jangan ditinggalkan sendiri. Nah, misalnya ono konco, bro aku lagi oke masalah masalah apa mengapusi. Nah, jangan seperti itu. Nah, kita temani, kita rangkul ya, yang cowok tapi ya. Nah, cowok rangkul kan nggak boleh ya. Kita rangkul, kita gandeng dia, siapa tahu dengan dia curhat, orang itu curhat pun sudah bisa merontokkan kegelisahannya loh bro. Wah nggak curhat, senengannya curhat itu merontokkan kegelisahan. Jadi kita temui, kita ajak ngobrol, kita diskusi seperti itu mas. Terus ada lagi yang bertanya juga, monggo yang mbak-mbaknya, mas-masnya. Ada yang bertanya? Wah, pernah ya. Wah, saya tanya lagi nih. Oh ya, tak lanjut sedikit. Jadi orang-orang ada ya orang itu kadang putus asa, maksudnya sudah nyerah. Orang itu gundah gulana itu biasanya karena 3 mas. Yang pertama karena penyesalan masa lalunya. Yang kedua itu karena kebingungan hari ini dan kecemasan akan hari esok. Betul nggak? Betul. Orang itu khawatir karena 3 ini. Tapi semua itu kita harus ingat, kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Kita kalau bingung hari ini, kita berjalan dengan orang-orang yang baik, insya Allah ketemu jalannya. Kemudian kalau kita khawatir dengan masa depan, semua ini, 3 ini, semua itu hanya khayalan kita teman-teman. Dan itu tidak ada secara real, secara langsung. Ngapain kita khawatir? Ya ketakutan, was-was itu munculnya dari setan teman-teman. Nah maka kita mengolah 3 tersebut. Kita masa lalu kita digunakan untuk melihat agar kita jadi yang lebih
Baik, hari ini biar tidak bingung, kehilangan arah, berkumpul dengan orang-orang yang di atas level hidup kita. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita masih cemas dengan masa depan, ya coba kita lihat orang-orang yang lebih susah di antara kita. Nah, ini kita pasti akan lebih merasa bahagia. Dan jangan khawatir teman-teman, kalau kalian ini mungkin misalnya kalian gagal dalam masalah cinta. Wis, aku mau menikahinya tapi ternyata dia ditikung temanku sendiri di sliding tackle. Nah, sampai jadi pelaminan. Nah, terus misalnya aku mengejar suatu urusan, wah aku pengen kaya tapi aku nggak bisa, malah gagal. Ingat-ingat teman-teman, kebahagiaan hidup kita itu banyak. Contoh, kebahagiaan bersama kedua orang tua. Kita masih bahagia bersama teman pondok. Kita masih bahagia bersama teman pemuda Muhammadiyah. Masih bersama teman-teman Nasyatul Aisyah. Kita masih bahagia di sini. Misal kita nggak bisa urusan-urusan pendidikan, masih kita punya kebahagiaan yang lain. Kita nggak bisa di sini, kita punya di sini. Semua itu ada part-partnya. Ngapain kamu cemas ya di sesuatu yang itu hanya di sebagian hidupmu. Nah, karuniane Gusti Allah itu jembar. Ojo mensempitkan dengan apa? Kecemasan yang itu sebetulnya kecil. Ridho Allah, karunia Allah itu sangat luas sekali. Nah, maka kita patut bersyukur, patut berbangga menjadi muslim yang hari ini, teman-teman. Yakinlah itu Mas. Tambah sedikit. Ini saya ada mau tanya lagi. Oke. Masih ada enggak? Mas Wildan mau tanya? Oh enggak, oke. Mas Zaki mau tanya? Udah terakhir Mas ya. Sama kayak Mas. Oh ya. Ini tak. Pertanyaan kan simpel. Ngapunten. Kenapa sepi itu sering datang ketika kita sendiri itu malah banyak pikiran. Oh iya. Kenapa nggak pas kesepian gue teko? Tapi ketika kita banyak pikiran, kenapa malah datangnya kesepian? Pas banyak pikiran, mah sepi gitu ya. Kenapa ketika kesepian itu bisa seringkali datang ketika kita pas lagi banyak pikiran? Oke. Jadi gini analoginya. Jadi emang manusia itu Mas ada orang yang punya level-level kehidupan yang berbagai macam. Nah, terus kalau Allah Subhanahu wa taala ini mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala pengen menaikkan level kehidupan kita, itu biasanya kita dikasih ujian, Mas. Nah, ujian tekoi biasanya pas adewe kepepet-pepet. Wah, baik duit. Ya maksudnya pas adewe buyer kayak masalah datang, biasanya nambah malan dan rasanya sepi kan. Konco-konco sing mau teko, konco-konco sing apik-apik, tapi mereka meninggalkan kita pas kita sepi. Nah, itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu sedang mentarbiyah kita, sedang mengasah kita. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita dari para nabi ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ya, beliau itu juga pernah sangat kesepian ya. Kesapian ya itu diuncalke ning sumur sampai didol dadi budak Mas, didol dadi budak di kunjoro dan akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang manusia itu akan melewati beberapa part-part kesepian. Beberapa part-part kegalauan yang luar biasa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam galau luar biasa ya. Sampai ini ya, apa itu disuruh meninggalkan bayi yang masih merah gitu kan. Ketika itu bayi yang masih merah itu disuruh ditinggalkan. Wah, luar biasa. Terus baginda Nabi Muhammad SAW kalau teman-teman cek penyebabnya kok
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra Mi'rajkan, nanti boleh dicek di kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, itu karena Amun Hazan, namanya tahun kesedihan karena meninggalnya dua tokoh penyokong dakwah, yaitu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan salah satunya adalah siapa Mas? Abu Thalib. Sate bro, sate. Karena meninggalnya dua orang ini, karena Nabi itu sangat terpukul ibaratnya, farok sangat kosong ya. Maka beliau itu diberikan bisyarah, kabar gembira, dinaikkan di langit, bertemu dengan Khalilullah, kekasih Allah, diperlihatkan bagaimana alam semesta ini, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan tentang alam semesta ini. Akhirnya beliau tetap teguh dalam agama. Nah, semua itu pasti akan mengalami namanya kekosongan. Bahkan umat Islam sendiri ya pernah diasingkan 3 tahun ya di suatu lembah itu kan. Nah, itu agar membuat kita ini tertarbiyah. Ya begitulah manusia. Tapi ingat bro, seberat-berat ujiannya kita hari ini belum seberat ujian para nabi. Jadi ini ada isih galau-galau masalah wedoan, isih galau-galau masalah gawean. Loh nabi loh udah diperangi bro. Diperangi, omahe digruduk, bayangin. Nah, itu kita belum level ya, kita belum selevel mereka, akan tetapi kita berusaha agar iman kita, kehidupan kita ya seperti mereka. Gitu Mas Bro, terjawab mungkin? Masuk ya? Alhamdulillah. Oke. Tidak ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mbak-mbaknya ada yang ingin bertanya? Oh, udah enggak ya? Enggak ada? Oke. Kita lanjut. Saya ingin bertanya Ustaz. Ini saya sempat kepikiran tadi. Ini kan katanya tentang kesepian. Bagaimana dengan anak-anak dengan punya sifat introvert yang suka menyendiri itu gimana Ustaz? Karena kemungkinannya yang mbak-mbaknya itu introvert kayaknya. Atau ambivert ya. Ya. Yo ini teman-teman, ini saya membaca beberapa jurnal atau beberapa pertanyaan sih dari teman psikolog juga, konseling. Ya orang introvert dan orang ekstrovert emang beda Mas. Ya orang introvert itu kalau ketemu orang banyak ya nanti di rumah dia ngecas dulu, maksudnya berdiam diri. Waduh capek ini bertemu orang banyak. Nah orang-orang ekstrovert itu malah senang ketemu orang banyak gitu kan. Wah itu malah menambah anunya apa ya namanya energinya. Jadi itu. Jadi jangan dikira saya itu punya teman ya, beliau itu kerjanya di rumah. Tapi bisa beli tanah, beli ini, beli ini, beli ini. Sampai orang-orang tetangga itu nggak nyangka nek dia kerja. Kerja apa ini? Kerja apa ini? Nah, beliau bukan kesepian, tapi beliau emang nyari kerja yang introvert. Nggak pengen di. Tapi ada teman saya yang sales ya. Yang sales dia bisa jual properti, bisa ini. Nah, dia punya banyak cuan. Nah itu beda-beda. Jadi orang yang introvert itu bukan berarti dia kesepian. Akan tetapi untuk ngecharge imannya, untuk ngecharge energinya. Nah untuk ngecharge energinya beliau yang seperti itu. Dan dibedakan ya, orang yang kesepian itu pasti lama-lama juga akan kelihatan. Tapi cirinya beda dengan orang-orang yang introvert. Nah orang-orang ekstrovert itu kadang ya nek kesepian ketok banget Mas. Maksudnya biasanya omong kok malah menang. Nah, itu. Nah, tapi hati-hati sama orang-orang yang diem tahu-tahu ngilang. Nah ini hati-hati. Ya. Terus ada orang yang tiba-tiba menang, tiba-tiba nah hati-hati. Nah, hati-hati. Maka orang-orang yang introvert itu ditemani ya. Orang yang introvert, ekstrovert semuanya ditemani.
Maka kita carilah orang-orang yang nyaman dan diajak teman curhat. Nah, teman-teman yang cewek itu mencari pertemanan biasanya agak seumuran, Mas. Tak lihat loh. Yang agak seumuran, nggak jauh lah umurnya 9, mungkin 9. Oh, itulah. Nah, sing kanca-kanca lanang ki ora pandang umur, Mas. Kadang sing lanang ya umure selawe, engko sik kancane umure 40. Engko ndek kanca meneh umur 17. Nah, engko baru umur 17 pitik kadang dikancani pitik jago. Ono fotone kae lho. Jadi kadang laki-laki itu berteman tidak panjang umur. Nah, itu lanang dan Gen Z ya. Gen Z itu asik jak ngobrol Gen Z dan Gen milenial, Gen boomers. Nah, kalau berteman dengan teman-teman sebaya itu asik ya ngobrolnya kali gitu. Tapi nek ketemu bapak-bapak itu minusnya satu. Bahas apa? Nah, bahas jodoh. Nah, itulah Mas. Nah, itu. Jadi kita patut mengklasifikasikan hal tersebut. Oke, ayo diskusi lagi nih. Lanjut ya Ramu. Terima kasih Ustadz atas Ustadz ilmunya yang telah disampaikan. Niki mohon maaf kita sudah lebih dari jam 9 deh, sudah mau jam setengah 10. Terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.